A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 22 sampai ayat 31. Afaman sarahallahu sadrahu lil islami. Afaman, maka apakah orang-orang sarallahu yang telah diluaskan, dilapangkan sadrahu, dadanya, hatinya, lil Islam, untuk menerima agama Islam. Fahuwa, lalu dia ala nurin, hidup di atas nur, cahaya, petunjuk, mir rabbihi, dari Allah. Fawailun, maka neraka wail, celaka, lil qasiyati, bagi orang-orang yang tidak menerima, membatu, qulubuhum, hati mereka, min zikrillah, dari ingat Allah. Ulaika, mereka itulah, fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Apa maksud ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 22, yaitu ada dua orang. Yang pertama, orang yang hatinya luas, sadrah lil Islam. Yang kedua, orang yang qasiyah qulubuhum, hatinya membatu. Ya. Oleh di dalam Al-Baqarah, hati itu kan ada tiga, ya. Qalbun salim, qalbun marid, dan qalbun mayit. Nah, kalau di ayat ini disebut dengan sadrahu, hatinya luas, hatinya terbuka. Jadi hatinya lapang. Sarahallahu sadrahu. Jadi Allah yang mengendaki seseorang ini memang dibukakan hatinya, diluaskan, dilapangkan, dibersihkan hatinya. Lalu ada orang yang memiliki hatinya batu, hatinya tertutup. Namanya batu itu tertutup, sudah tidak menerima lagi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan bentuk pertanyaan istifham. Afaman sarallahu sadrahu, maka apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah lil islami, untuk menerima agama Islam, fawa ala nurin, lalu ia hidup dalam kehidupannya di atas cahaya nur Allah, mir rabbi, dari Allah. Ya. Apakah orang dibukakan hatinya itu sama enggak dengan orang yang hatinya tertutup? Ini bentuknya pertanyaan, tapi artinya kita bisa menjawab, pasti tidak sama. Orang yang hatinya luas, orang yang hatinya bersih, orang yang hati lapang dengan orang hatinya sempit, itu tidak akan sama. Yang menerima agama Islam, ya, yang ridho Allah sebagai Tuhannya, raditu billahi robba wabil islami dina, ridho Allah Tuhan, Islam sebagai agama. Sama enggak? Pasti tidak sama. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah karuniakan kepada kita hidayah lewat keturunan kita. Nasab kita alhamdulillah muslim, ya kan? Kakek kita muslim, terus sampai ke atas pun muslim, alhamdulillah. Kita bersyukur. Ini sekarang kan lagi ramai ini mempermasalahkan nasab. Karena nasab itu memang menentukan. Kenapa di dalam ketika kita menikah itu kan ada 4, kita memilih tun kaum mar'ah li arba'in, nikahi wanita karena 4, li nasabiha, li jamaliha, karena cantiknya, pilih yang paling cantik, silakan, itu hak kita. Yang kedua, li maliha, karena harta, pilih yang paling kaya. Yang ketiga, li nasab, karena nasabnya, keturunannya. Maksudnya kita cari keturunan orang baik-baik, ya, orang yang muslim, orang yang mukmin. Ya, silakan cari yang itu. Lalu yang keempat, lidiniha, karena agama. Karena agama ini yang menentukan. Mungkin tiga-tiganya cantiknya biasa saja, kayanya tidak kaya banget, hartanya tidak berlimpah banget gitu kan. Kemudian keturunannya biasa, tapi dia muslim. Nah, yang paling penting adalah agamanya, karena agama. Ya, itu dijelaskan pentingnya kita mencari nasab. Jadi seleksi sebelum memilih
anak kita untuk menjadi mantu. Ya, hati-hati. Kalau salah memilih, salahnya seterus-terusnya kan. Ya, salah memilih nanti. Nah, begitu pula dengan ini nasab nih, keturunan. Ya kan? Jadi Allah membukakan mata hatinya kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, makanya kita bersyukur Allah berikan hidayah lewat keluarga kita. Tetapi ada orang yang keluarganya kafir, tapi Allah berikan hidayah dan mudah bagi Allah. Ya kan? Misalnya Profesor Dr. Safi Antonio, bahkan dia ahli ekonomi syariah. Orang tuanya sampai hari ini kafir, maka dia nangis berdoa terus kepada Allah. Bukan hanya kafir, Pak, pendetanya, biksunya agama Buddha itu ya bapaknya sendiri. Ya susah, udah diajak sudah, didakwahin sudah, ya tapi memang hidayah kan susah ya. Nah, seperti contohnya. Nah, itulah orang Cina kan, orang Cina, biksunya Cina, biksunya orang Buddha. Wah, sama seperti ya siapa? Ada nabi yang anaknya kafir, Nabi Nuh. Ada nabi istri kafir, Nabi Lut. Ada nabi orang tuanya kafir, Nabi Ibrahim. Nah, itu kan ya. Jadi begitu, memang sudah digariskan. Makanya kita bersyukur hidayah ini tidak ternilai dengan harga apapun. Jadi Allah memberikan kita hati yang luas sehingga menerima Islam, ya, dan kita hidup dalam nur hidayah petunjuk Allah. Fawailul lilqasiyati qulubihim min zikrillah. Celakalah neraka wel buat orang-orang yang hatinya membatu. Hatinya itu sulit menerima Islam dari berzikir kepada Allah. Hatinya tidak lunak, tidak menerima. Karena hati ini adalah raja, ya, prajuritnya anggota tubuh kita. Kalau raja memerintahkan kebaikan, maka prajurit pun akan melakukan kebaikan. Kalau raja memerintahkan keburukan, maka semua anggota tubuh pun melakukan keburukan. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah di dalam kesesatan yang sangat nyata. Siapa itu? Mereka yang hatinya tertutup. Orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang yang zalim. Ya, tutup. Kalau udah tutup susah, Pak. Ya, membukanya susah kecuali dia yang mau membukanya. Ya, kecuali dia yang mau membukanya, sudah susah. Walaupun diceramahin bagaimanapun, kalau hati tertutup ya susah. Kita pengen masuk rumah orang, tapi rumahnya dikunci. Kuncinya berbagai macam, udah kunci pintu, kunci gembok, sampai 3 lapis, bahkan makin ya gimana, susah. Ya kan? Nah, kayak sekarang kan banyak maling motor, banyak maling mobil ya. Makanya kita harus kunci double. Kunci double pun masih bisa juga maling. Masya Allah. Ya, nah itu berarti itu hidayahnya diberikan oleh Allah, ya. Ya, karena memang dia sudah berusaha untuk membuka hatinya sendiri. Nah, kalau orang yang hatinya membatu, mereka ini dalam dhalalim, kesesatan yang sangat jelas. Auzubillahi min dzalik. Allah nazzala asal hadisi kitaban mutasyabihan masani. Allah lah, dialah Allah telah menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baiknya ucapan. Apa itu asal hadis? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Kitaban itu kitab, yaitu Al-Qur'an. Mutasyabihan, yang sebagian ayatnya mutasyabih, musaniyah, yang berulang-ulang. Nah, kita kan baca Quran ya, ini udah alhamdulillah udah sampai Az-Zumar. Beberapa tahun kita nih ngaji kan, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sekarang udah surah ke-39. 39 surah kita ngaji kan. Itu kan ada hal-hal yang diulang-ulang oleh Allah. Kisah Nabi diulang-ulang kan? Ya, kenapa itu berulang-ulang? Ya, itulah agar kita ngeh, kita ingat. Makanya memang mesti berulang-ulang. Ya. Ya, berulang-ulang supaya manusia ini kan sering lalai, sering lupa. Ya kan, mau diulang-ulangi lagi. Tapi pengulangan dalam Al-Quran, coba kita perhatiin, inilah indahnya mukjizat Al-Quran. Itu tidak ada kalimat yang sama persis dari awal sampai akhir. Walaupun kisahnya diulang, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, ya kan, kisah orang-orang yang zalim, Fir'aun, Qarun, itu diulang lagi kan. Cuma beda
kalimatnya, indahnya Al-Quran, Masya Allah. Taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Taksair menjadi merinding, minhu darinya, karena Al-Quran itu, juludul ladzina, kulitnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yang takut kepada Allah. Apa maksudnya merinding begini? Yaitu orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah merinding dengan membaca ayat. Makanya sahabat Rasulullah SAW ketika sholat saja, ya, dibacakan ayat-ayat tentang neraka tuh, misalnya imamnya merinding, dia sampai nangis seperti anak kecil. Gimana sih? Nangisnya luar biasa. Ketika dibacakan ayat surga, cerah wajahnya, indah. Ini merasakan, ya, merinding. Ya. Kalau kita nyengir, ya, ajabun alim, Allah, alhamdulillah, padahal tentang neraka, berarti nggak paham, ya. Ya, ya kan? Karena qori'nya bagus, suaranya bagus, padahal tentang neraka. Allah, 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 thayyib, thayyib, alhamdulillah, padahal tentang neraka. Jangan, apa ya? Ya, jadi ada kalimat-kalimat Al-Quran itu tentang neraka. Ya, sama seperti beginilah. Ada, kita kan kalau ngasih nama anak itu dari Al-Quran, ya kan ya. Tapi jangan lempengan yang jelek-jelek. Kan nggak pernah kita ngelihat ada, pernah nggak kenalan Pak? Nama ente siapa? Firaun. Ada nggak Pak? Nggak ada. Nama ente siapa? Jahannam. Ada nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi jangan lempengan yang jelek. Orang pun mikir gitu, walaupun Al-Quran tidak mau mengasih nama yang dari Al-Quran yang jelek itu, ya karena neraka, lempengan neraka, lempengan orang zolim, nggak mau. Makanya kasih nama yang bagus-bagus, ya, Muhammad, Ahmad. Muhammad itu hadis sahih, Pak. Siapa yang memberikan nama anak laki-laki dengan kalimat Muhammad, maka dia nanti mendapatkan syafaat Rasulullah, karena dia cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, nama anak saya diawali kalimatnya Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ya, anak pertama kedua dari almarhum Ki Haji Muhammad Arif Ilham. Anak ketiga keempat dari kita, melanjutin saja, melanjutin dari almarhum Faza, Fazia, Fawaz, Fauza, itu ngelanjutnya. Tapi kalau laki-laki Muhammad, Muhammad. Itu sunnah, Pak, sunnah Nabi. Ya, kalau kita kan pengen keren, nama anaknya siapa? Corona. Kenapa? Lahirnya waktu zaman Corona. Aduh. Nama anaknya siapa? Muhammad Covid. Ya aduh, masa Muhammad Covid ya. Kenapa? Lahirnya waktu zaman Covid katanya. Astagfirullah. Jangan, apa ya. Jadi ngasih nama itu yang bagus-bagus. Nah, bagus itu artinya al-ismu, nama itu doa. Nama itu doa. Ya, orang tua tuh mendoakan kita supaya sesuai dengan namanya. Ya, sesuai dengan namanya. Jadi jangan sembarangan. Nah, begitu juga ketika kita membaca Al-Quran, juludul lazina, ya, taksairu, merinding. Jadi orang itu mendengar Al-Quran itu merinding, apalagi membacanya merinding. Kenapa bisa merinding kulit orang beriman itu? Ya syaura rabbum, karena khusyuknya, karena takut kepada Allah. Karena khusyuknya, karena takut kepada Allah, makanya merinding jika dibacakan ayat Al-Quran. Ya, merinding tuh, Masya Allah. Ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Anfal yang kita pernah belajar sebelumnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Disebut nama Allah hatinya gemetar, merinding. Ya tuh, ketika membaca Al-Quran merinding. Apalagi yang membaca itu yang memang ya qori kan, suaranya enak, indah kan. Makanya ada 3 hal. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Nah itu kan. Yasawna rabbahum summa talinu dulu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Summa, kemudian talinu, menjadi lembut, juludum, kulit-kulit mereka, wa qulubuhum, hati-hati mereka, ila zikrillah, untuk mengingat Allah. Tuh, karena merinding membaca ayat Allah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, kulitnya, hatinya itu ya selalu mengingat Allah. Mengingat Allah.
hatinya selalu ingat Allah. Makanya kalau orang sehari tidak baca Al-Quran, rumahnya kosong. Sebulan nggak baca Al-Quran, bagaimana tuh? Kita contoh punya rumah nih, ya, sehari rumahnya dibuka, nggak dikunci. Seminggu terbuka terus. Sebulan kira-kira rumah kita tuh, ya, ada kulkas, ada TV, ada handphone, ada laptop, ada duit, hilang nggak Pak? Sebulan rumah kosong, pasti hilang, pasti hilang. Ya kan kosong, nggak dikunci, pintu terbuka. Hati kita pun begitu. Sehari nggak baca Al-Quran, kosong hati kita. Maling mudah masuk. Apa itu namanya? Setan mudah mengujurumuskan kita. Makanya sehari itu kita mewajibkan diri harus baca Al-Quran. Minimal ini nih, selembar ini nih. Ini kita buat setengah lembar kita ini. Setengah lembar ya. Minimal ya. Ya. Kalau Imam Syafi'i sih sehari hatam Quran, berat lah ya. Apalagi seorang hafal Al-Quran, Pak, hafiz Al-Quran, sehari dia minimal 5 juz harus diulang tuh, ya kan? Ya, harus diulang terus, supaya hafalannya tidak hilang. Kalau nggak diulang, kalau nggak murojaah, makanya enak kalau punya anak hafal Al-Quran, Pak, ya kan? Sambil nyapu, sambil ngepel dia murojaah Al-Quran, enak kan? Insya Allah. Nah itu ya. Jadi jangan sampai rumah kita kosong. Alhamdulillah kita baca Al-Quran supaya rumah nggak kosong. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah. Terangi rumah kalian dengan bacaan Al-Quran dan sholat-sholat sunnah. Terangi rumah kita, jangan sampai rumah kita musik-musik, dangdut, Korea, Barat. Al-Quran nggak ada. Kita kembali ke orang-orang tua kita dulu kan. Rumah ini habis maghrib Yasin, rumah ini Waqiah, rumah ini Al-Baqarah, Tabarok, enak kan rumahnya. Ini kadang-kadang rumah tetangga kita dangdut, tetangga satu lagi lagu barat, satu lagi. Aduh, gimana berkah kampung kita ya. Yuk kita kembali lagi Al-Quran. Ya, Al-Quran kita baca lagi. Nah, orang yang baca Al-Quran itu hatinya merinding kulitnya, hatinya ingat Allah akhirnya. Karena dia baca Al-Quran maka hatinya selalu ingat Allah. Zalika hudallah, demikian itulah petunjuk Allah. Allah yang berikan kita petunjuk. Karena kita baca Al-Quran maka Allah berikan petunjuk. Yahdi bihi mayyasha, dan dia memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Lewat Al-Quran, ya, maka petunjuk itu Allah berikan kepada kita. Ya, Allah akbar walillahil hamd. Itulah makanya kenapa ya kita ini. Nah itu juga secara ilmu kesehatan, Pak. Kalau orang sebelum melihat apapun, yang pertama kali lihat Al-Quran, maka otaknya, matanya, telinganya, jantung, ginjal, paru-paru, usus ini ikut jadi sehat jadinya, ikut menyembuhkan. Makanya Quran itu syifa wa rahmah, obat jasmani, obat rohani. Kalau kita gelisah, baca Al-Quran. Kalau kita resah, baca Al-Quran. Banyak hutang, baca Al-Quran. Sulit ekonomi, baca Al-Quran. Ya, maka hidup jadi indah. Ya, 7 surah, 7 surah ya. Itu minimal ya 7 surah. Insya Allah hari Ahad besok ya, kita zikir akbar di Kolbun Salim kembali lagi, nggak kerasa ya. Ahad kedua ya jam 3 sholat tahajud, kemudian sholat subuh, lalu kita baca 7 surah, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk, Al-Muzammil, surah Jin dan surah Al-Fajr. Ya, saya sengaja supaya melihat sekali-kali Bapak baca tuh apa hikmah-hikmahnya, Yasin apa, Rahman apa. Lalu apalagi kita mendengarkan tausiah. Insyaallah tausiahnya Ustaz Sarifuddin dan Ustaz Saprudin Al-Babakani. Ya, beliau yang berikan tausiah. Lalu zikir sampai jam 8 selesai. Mudah-mudahan semakin barokah majlis kita ya. Allah akbar. Wa may yudlil lahu fama lahu min had. Siapa orang yang disesatkan oleh Allah, fama lahu min had, maka tidak ada baginya hidayah Allah, tidak ada petunjuk bagi Allah. Al-Quran ada nih pedoman hidupnya, pedoman hidup kita nih, tapi Al-Quran tidak pernah dibaca, tidak pernah tahu isinya, tidak mau kandungannya, maknanya, maka ya sama aja dia jauh dari Allah. Nauzubillah min. Jadi
bukannya ini, dianya yang menyesatkan diri sendiri, maka Allah sesatkan karena dia tidak mau tidak mau mendapatkan hidayah. Nauzubillah min dzalik. Karena itu kita bermohon kepada Allah dalam surah Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Apa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan yang telah kau beri nikmat. Siapa itu? Itu jalannya para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi terus sampai Nabi kita Muhammad SAW. Jalannya para nabi, zamannya para sahabat, para syuhada, para salihin. Nah, bukan ghairil maghdubi, bukan jalan yang dibenci. Apa yang dibenci itu? Orang-orang Yahudi itu. Maghdub itu Yahudi, Israel tuh. Orang yang dibenci oleh Maghdub, dibenci oleh Allah. Kenapa dia dibenci oleh Allah? Karena dia mengatakan Allah itu punya anak, yaitu malaikat. Jadi malaikat itu sebagai anak Allah. Itu orang Yahudi. Kalau tulis waladhdallin, dan bukan jalan yang tersesat. Siapa yang tersesat? Orang Nasrani, orang Kristen yang mengatakan Allah punya anak, yaitu Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita jangan bergaul dengan maghdub dan dhalin. Ini malah dideketin ke sana lagi. Itu 5 orang tuh malu-maluin doang. Bukan itu sama, itu pengkhianat namanya itu. Itu pengkhianat, itu pengkhianat Islam, pengkhianat NU, pengkhianat negara. Malah sengaja. Astagfirullahaladzim. Deketin Israel. Allah ngomong langsung. Aduh, nauzubillah. Yang bagus mah tuh Yusuf Kala tuh kan. Ya, langsung dia ikut nyolatin, lalu ikut menguburkan jenazah almarhum mujahid syahid ya Ismail Hania. Ya, anaknya dibantai, Pak. Cucu-cucunya dibantai, dibunuh dengan sangat kejamnya oleh. Sekarang beliau sendiri kan dibom kan? Iya, dibom, Pak. Kalau ditembak dong takut. Makanya orang-orang Israel itu begitu, Pak. Seperti dulu Syekh Yasin begitu. Kalau Syekh Yasin lagi sholat Jumat, padahal nih Pak, dia udah cacat, udah pakai apa? Kursi roda, sholat kursi roda. Jadi saking pengecutnya itu Israel, membunuhnya gimana, Pak? Habis sholat subuh nih, dibom. Masya Allah. Auzubillahi. Ya Pak ya. Allah akbar. Inilah jahatnya. Tapi istrinya Ismail Hania itu ngomong katanya, ya satu hilang tumbuh 1000 lagi, insyaallah, yakin. Dalam peperangan di mana-mana itu kan ya, padahal Gaza Palestina itu tidak punya senjata, ya kan? Tapi sampai iri, Gaza itu nggak bisa dikalahkan oleh Amerika, oleh Israel dan sekutu-sekutunya sampai saat ini kan. Padahal kota kecil itu Gaza itu. Itulah karena apa? Karena Al-Quran sudah nyatu dengan, ya Al-Quran sudah di hatinya, ya Allah, Masya Allah. Makanya kita selalu doa terus lewat kunut nazilah. Makanya saya tidak pernah lupa, setiap subuh selalu kunut nazilah, kunut mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Nah, kembali lagi, jadi kalau orang yang sudah disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk oleh Allah. Ayat 24. Afamayattaqi biwajhi, apakah orang yang dia bisa melindungi biwajhi dengan wajahnya, sual azab, dari sejelek-jeleknya siksaan yaumal kiamah, pada hari kiamat. Wakilah, dan dikatakan lizalimina, kepada orang-orang yang zalim, zuku ma kuntum taksibun, rasakanlah kalian semua balasan yang kalian lakukan waktu di dunia. Ya, inilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana nanti orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang yang zalim, ya, yang ditampakkan wajahnya. Ya, jadi wajahnya itu dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Wajah ini simbol seluruh tubuhnya. Kalau disebutkan Al-Quran wajah, berarti seluruh tubuhnya itu dimasukkan dalam neraka, ya kan? Afamayattaqi, siapakah yang bisa melindungi
wajahnya. Maksudnya siapa yang dapat melindungi tubuhnya seorang itu sual azab dari sejelek-jeleknya azab Allah neraka. Ya, siapa yang bisa melindungi sual azab? Ya, ini bukti Pak, fakta Pak. Orang-orang yang meninggal di Gaza, di Palestina itu wangi harum semerbak. Bukan karena minyak wangi Pak, karena wangi apa? Suhadanya. Dan itu dibuktikan orang Indonesia sendiri ngomong. Yang meninggal tuh suhada Gaza Palestina itu wanginya luar biasa, lebih dari wangi serbak. Berarti kan surga, udah wangi surga udah kan. Kemudian beda dengan kuburan-kuburan atau orang-orang Israel yang mati, busuk, bau luar biasa baunya. Sama pakai masker pun sampai berapa lapis masih tetap bau gitu. Kuburannya pun bau luar biasa. Itu bukti udah neraka itu, ya, neraka. Seluruh dunia mengecamnya. Seluruh dunia Pak. Orang kafir aja yang ngecam, apalagi orang Islam. Orang kafir di Amerika, di Inggris, seluruh dunia mengecam Israel. Makanya Israel itu nggak punya teman dia. Waktu di Olimpiade aja begitu kan. Ada tuh Olimpiade karate Israel lawan Pakistan, mati itu beneran, ditendang mati itu Israel. Padahal itu sah, luar biasa kan men. Wallah bagus berarti itu. Mati lagi. Nauzubillah. Allah. Ronaldo dia masih kafir kan, tapi dia simpati kepada Palestina. Messi Israel ya, jangan tuh. Jadi lebih baik kita kalau yang idola apa namanya, jangan idola ya, nggak boleh jadi idola ya. Sepak bola yang mendingan Ronaldo. Biasanya wallah mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Biasa kalau orang dermawan, orang kafir dermawan kepada Islam, nanti biasa ujung-ujungnya dapat hidayah. Ini kejadian benar Pak di Az-Zikra, tapi udah wafat. Waktu itu masuk Islam ke almarhum Ustaz Arifin. Beliau itu dermawan banget ya, dermawan. Tapi orang Kristen, orang kafir. Ya kan, Ustaz Arifin selalu doain. Maka kita doain terus Ronaldo supaya masuk Islam. Dermawan ya, dermawan, bantu acara kalau ada acara-acara gitu. Nggak apa-apa, silakan bantu. Ya. Lama-lama karena doa dan karena dermawannya dibukakan hidayah oleh Allah. Itu lewat diskusi itu sama Ustaz Arifin. Oh, nabimu itu suka kawin. Ini yang saya nggak suka nih. Saya kenapa nggak masuk Islam? Karena Nabi kamu Muhammad SAW itu doyan kawin. Wah, begitu kata dia nih. Karena dia nggak tahu kan penjelasan kan. Kenapa Rasulullah poligami? Dijelasin secara lengkap oleh Ustaz Arifin. Lama-lama dia paham, dapat hidayah. Mungkin karena doa juga, karena dermawan dia. Itulah biasa orang dermawan itu Pak. Masa tua itu biasa dapat hidayah. Mudah-mudahan Ronaldo dapat hidayah kan. Dapat hidayah kan. Mudah-mudahan. Allah Akbar. Nah seperti itulah. Ya, jadi nanti seluruh orang kafir itu ya su'al azab yaumal qiyamah. Enggak ada yang melindungi. Enggak ada yang melindungi orang-orang kafir, orang musyrik masuk neraka, dan itu su'al azab, sejelek-jeleknya siksaan. Seburuk-buruk siksaan itu adalah orang kafir, namanya neraka jahanam. Wakila dikatakan lizalimina kepada orang-orang yang zalim di neraka, zuku, rasakanlah lah. Rasakan olehmu ma kuntum taksibun, balasan yang kalian lakukan waktu di dunia. Rasakan, silakan. Nauzubillahi min dzalik. Dijelaskan dalam surah Al-Qamar. Yushabuna finnari ala wujuhim zuqu massa saqar. Ingatlah mereka itu diseret ke neraka dengan muka di bawah. Jadi mereka itu Pak, diseretnya Pak, wajahnya, kepalanya itu di bawah, saking dahsyatnya, diseret oleh malaikat Malik, malaikat Jabaniyah. Lalu dirasakan kalian tuh zuku masa sakor, rasakan siksa neraka. Ya. Ini di ayat-ayat yang lain Allah seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa melindungi mereka. Ya, mereka minta bantuan. Siapa patung-patung mereka sembah, nggak ada yang bisa menolong. Nggak ada yang bisa menolong. Mereka minta bantuan kepada Tuhan mereka, nggak ada yang bisa menolong. Makanya kata malaikat zuku, kata Allah Subhanahu wa taala, rasakanlah apa yang kalian usahakan, kalian lakukan waktu di dunia. A'udzubillahi min dzalik. Kazzabal ladzina min qablihim fatahumul azabu min haitsu la yash'urun.
telah mendustakan mereka, ya, mendustakan siapa? Mendustakan Rasul-Rasul Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang minum sebelum mereka. Sebelum mereka itu banyak juga orang-orang yang mendustakan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi didustakan, nggak percaya dengan Nabi. Fatallahul azab, lalu datang kepada mereka siksaan min haitsu la yas'urun, dari arah yang mereka tidak sadari. Ya, waktu di dunia diazab, apalagi nanti di neraka lebih jelas siksaannya. Auzubillah. Fazaqumul azab, fazaqumul izya, ayat 26. Maka mereka merasakan, ya, kehinaan Allah. Allah menghinakan mereka. Allah menghinakan mereka fil hayati dunia, di dunia. Jadi di dunia ini orang-orang kafir itu hina, Pak. Orang-orang zalim itu hina. Ya kan, Allah hinakan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, ya, Namrus, Allah hinakan. Di dunia dihinakan, apalagi nanti di akhirat. Benyamin Netanyahu, apalagi itu dihinakan. Coba dah. Dia hidupnya sebenarnya gelisahnya luar biasa, Pak. Orang-orang kafir itu, orang Islam itu gelisah hidupnya, nggak tenang. Tapi memang hatinya sudah tertutup, ya susah, ya kan? Ya kafir kan? Ya sama dengan Fir'aun kan? Emang satu jurusan dengan Fir'aun. Ya. Wal azabul akhir akbar, dan nanti di akhirat azab akhirat lebih besar lagi di akhirat. Di dunia dihinakan, di akhirat mendapatkan azab Allah yang sangat besar. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu, ya, seperti itu, mereka pasti masuk Islam kalau tahu. Tapi kan memang hatinya sudah tertutup, susah. 27. Walaqad darabna linnas, dan sungguh telah kami buatkan kepada manusia fi hadzal Quran, di dalam Al-Qur'an. Maksudnya membuat apa? Perumpamaan-perumpamaan. Min kulli masal, dari segala perumpamaan-perumpamaan, la'allam yatazakkarun, agar mereka mendapatkan peringatan, pelajaran. Apa perumpamaan itu? Perumpamaan orang-orang yang Allah hancurkan, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, ya, kaum Nabi Nuh, dengan banjir, dengan topan, dengan geledek, dengan gempa bumi, dengan gunung meletus. Itu namanya perumpamaan-perumpamaan yang Allah perlihatkan, ya. Atau juga Allah memperlihatkan perumpamaan-perumpamaan orang-orang beriman, ya, seperti nahal, seperti lebah, seperti tawon. Orang beriman itu seperti tawon, Pak. Apa sifat tawon? Pertama, yang dimakan selalu saripati bunga. Pernah nggak, Pak, tawon iseng makan tahu, makan tempe, gorengan? Nggak pernah. Apa maknanya? Orang beriman makan itu selektif. Ini halal apa haram? Ya, jangan seperti asbab, untung pun masuk tempat sampah. Kita apa deh? Selektif. Halal cara mencarinya, halal memang zatnya. Yang kedua, tawon itu apa? Selalu tidak ada dahan patah, walaupun itu dahannya tipis. Dia singgah di mana tuh? Di kembang ini, itu nggak ada dahan yang patah. Apa maknanya? Orang beriman dimanapun dia berada, pantang menjadi provokator, tukang kompor, ya, tukang onar, nggak mau dia. Ya, sekarang lagi rame-rame nih ujian nih, Roma Irama nih. Ini Roma ini langsung saya nyebutin namanya, ya. Kenapa kok bisa begini gitu ya? Saya juga bingung gitu ya. Aduh, Allah, kasihan. Kata Habib Rizik, kasihan ini. Dia sayang banget. Kok kenapa bisa begini gitu? Ya, wallahu alam. Apakah terjebak oleh anaknya yang narkoba kali, takut dihukum lagi? Jadi ada tersandra gitu. Dibela-belain itu orang masalah nasab itu kan. Padahal itu jelas-jelas itu anak buahnya Mama Gufron, sama aja itu. Astagfirullah. Aneh, saya bingung ini. Khawatir Sul Khotimah udah umur 70-an tahun tapi kok membela orang-orang yang begitu, yang kebalikannya, orang membela orang-orang munafik. Orang munafik itu lebih bahaya, Pak. Orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Bajunya kiai, bajunya habib, bajunya pakai sorban, tapi kok ungkapannya
melecehkan Islam, melecehkan keturunan Rasulullah. Nah, ini kan udah bahaya banget, lebih bahaya lagi daripada orang kafir itu sendiri. Nah, hati-hati nih makanya. Ya, Allah telah membuat perumpamaan seperti apa tadi? Nahal. Tawon. Apalagi itu nahal itu ya, dia selalu mengeluarkan madu. Tidak pernah tawon mengeluarkan racun. Apa maknanya? Orang beriman ucapannya, perbuatannya memberikan manfaat. Khairun nas anfulinas, memberikan manfaat buat keluarganya, buat sekelilingnya, selalu memberikan manfaat. Yang keempat, tawon itu ya, jangan sekali-kali diganggu. Orang beriman jangan sekali-kali diganggu. Ya, jangan diganggu imannya, jangan diganggu akidahnya, jangan diganggu nabinya, kitab sucinya diganggu. Hati-hati. Gua memang ya masih sholatnya belum bagus, tapi kalau nabi gua lu ganggu, gua bacok lu. Nah, itu kan ada begitu kan. Makanya kalau jihad ini kuat, Pak, wah, orang Israel kelabakan lawan Islam. Cuma kan orang-orang Arab kan susah juga. Coba ya, negeri-negeri di Arab itu kan enak, paling dekat kan ya. Kalau nyerang mana enak banget ya, bersatu gitu kan. Liga Arab tuh, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, semuanya nih nyerang Israel, kalah itu. Pada bersatu ya, tapi kan nggak bersatu, susah. Nah itulah ya, orang beriman seperti nah itu perumpamaan. Orang yang berinfak seperti apa? Biji yang tumbuh 700 ya tuh 7.000. Waduh, tumbuh. Nah seperti itu. Qur'anan Arabian. Quran itu bahasa Arab. Makanya kita pentingnya belajar bahasa Arab karena Quran bahasa Arab. Qur'anan Arabian. Ya. Ghairozi wajin la'allahum yattaqun, yang tidak memiliki keraguan sedikit pun bagi orang agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Ya, Quran itu bahasa Arab yang tidak ada keraguan bagi kita agar kita menjadi hamba Allah yang Quran itu bahasa Arab yang tidak ada kekeliruan, bahasanya jelas, gamblang, terbukti kebenarannya. Bayangkan kalau Quran turun dengan bahasa Sunda, bahasa Betawi, bingung kita pahamnya. Ya nggak ada keindahan ya. Quran itu bahasa Arab, tapi Arabnya Arab Al-Quran, firman Allah, terbukti kebenarannya agar mereka menjadi hamba Allah yang bertakwa. 29. Daraballahu masalan, Allah telah membuat perumpamaan. Rajulan, seorang laki-laki, fihi, di dalam kepemilikan, syurakau, beberapa orang yang berserikat, mutasakisuna, yang bertengkar, yang berantem, berselisih, warajulan, dan seseorang, salaman, yang salim, yang selamat, lirajulin, bagi seorang laki-laki, hal yastawi, ini masalah, apakah keadaannya sama? Jadi Al-Quran ini mengajak kita supaya paham nih. Allah membuat perumpamaan. Ini ada satu orang laki-laki, dia budak lah, budak. Bajikannya, pimpinannya itu banyak orang, ya, banyak orang tuh. Jadi bosnya itu banyak, budaknya satu. Lalu majikannya berantem mulu nih, pengen berebut tuh, ya. Yang satu, seorang laki-laki, dia budak dari satu orang majikan. Nah, gimana kata Allah? Hal yastawi masalah. Apakah kedua budak ini sama? Pasti berbeda dong. Ya, seorang itu pasti berbeda. Apa bedanya? Kalau yang tadi itu, ya, Allah perumpamaan seperti orang kafir yang menyembah Tuhan lain, yang banyak tuhannya. Kan waktu itu kan ada 300, ada Lata, Uzza, itu tuhannya banyak. Ya, dengan yang satu laki-laki yang tuhannya hanya satu Allah, gimana hidupnya? Lebih enak yang mana? Yang menyembah Allah. Nah sekarang orang lu menyembah Tuhannya banyak, Pak. Dia menyembah Allah, iya, lagi sholat menyembah Allah, di kantor menyembah harta, menyembah bos, menyembah ini nih handphone, menyembah pekerjaannya, menyembah jabatannya. Jadi Tuhannya lain, namanya sekarang beda. Ada harta, ada duit, ada handphone, ada mobil, ada kerjaan itu, ada jabatan itu, Tuhan yang dulu namanya Lata, Uzza.
Nah, itu sama juga begitu. Makanya kalau orang Tuhannya banyak, hidupnya tidak akan tenang dia. Karena yang dicari adalah keridoan itunya, Tuhan-Tuhan yang disembah dia. Ada nafsu juga jadi Tuhannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aksum la ya'lamun. Angkat tahu banyak orang tidak mengetahui, tidak sadar mana yang benar. 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau ini pasti akan mati, dan sesungguhnya mereka pun pasti akan mati. Kita muslim mati, orang kafir juga mati. Kita beriman jadi orang baik-baik, kita mati. Jadi orang brengsek pun kita mati, sama-sama mati. Sadar nggak kita ini pasti mati? Nah, kalau orang yang pasti mati, maka dia akan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan mati itu nggak kenal, Pak. Nggak kenal profesi kita apapun, keadaan kita apapun. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati. Ya kan? Ya kan? Muda mati, tua mati, sakit mati, sehat. Dan mati itu nggak harus tua. Cucunya masih kecil, neneknya, kakeknya sakit-sakitan. Yang mati cucunya, ada nggak? Banyak, ya kan? Begitu juga orang yang sehat mati duluan, orang yang sakit nggak mati-mati, ya kan? Ya kan? Orang yang kaya mati duluan, orang miskin nggak mati-mati. Jadi bukan karena itu, Pak. Mati itu adalah hak prerogatif Allah. Semua kita pasti mati. Ya, ustadz belakangan, jamaah duluan. Ya, kalau pamit mungkin ya, pamit 2 hari mau kiamat baru mati. Mau nggak? Nggak mau. Ya Allah, nggak ada yang mandiin, nggak ada yang ngapain, nggak ada yang nyolatin, mandi sendiri. Ya, susah kalau mau jadi Pak. Summa innakum yaumal qiyamah, terakhir 31. Kemudian sungguhnya kalian pada hari kiamat inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, tahtasimun, kalian bertengkar. Apa maksudnya? Orang-orang kafir itu bertengkar karena memang Tuhannya beda, Tuhannya banyak, makanya bertengkar, selalu berantem nanti di dunia berantem, di akhirat juga selalu berantem mereka mencari Tuhannya. Nauzubillahi min. Karena itu mudah-mudahan dari ayat yang kita baca sampai 31 ini kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Insyaallah minggu depan ayat 32. Jangan lupa